akan, seperti itu, dipanggil dan akan. Tetapi Yesus belum datang atau sudah datang? Thomas? Belum. Setelah itu nanti Yesus datang, sudah Sabda menjadi manusia. Karena itu bantu dulu kalau tidak salah. Kolose 1:17 omong tentang apa? Oke, Kolose 1:17 itu ia Kalau datang tidak lebih salah. dahulu kata. Ya, mulai dari situ. Baca dari 15 kan? Oke. Kolose 1:15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Tahan dulu. Thomas, di dalam perjanjian lama barang siapa melihat wajah Allah meninggal ya Romo. Mati. Jadi Allah di dalam perjanjian lama berada di dalam ketidaklihatan atau gambar dari wajah Allah yang tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Belum. Jadi belum inkarnasi. Maka di situ dikatakan, bantu dulu, Yesus adalah apa? Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Lanjut. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang tampak dan yang tidak tampak, baik singgasana maupun kerajaan, pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan. Jadi siapa yang menciptakan di situ? Dialah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga. Siapa yang menciptakan situ? Allah. Yesus. Ya. Oke. Bisa Yesus. dibilang. Dan Yesus adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Engkau bisa mengerti? Jadi dalam perjanjian baru mereka belum melihat Allah. Karena sabda belum menjadi. Dalam perjanjian baru ya dia. Nah, dalam perjanjian lama sabda belum menjadi daging. Belum menjadi daging. Bagaimana orang bisa lihat? Bisa mengerti? Perjanjian belum. Karena janji untuk melihat Allah, tetapi dia mati atau tidak mati Abraham? Abraham sudah meninggal. Abraham sudah meninggal. Janjinya, tapi ada janji dalam Kejadian 12 ya, ayat 3. Kita bongkar lagi Abraham punya ini. Kejadian 12 ayat 3, janji kepada Abraham. Oke, Kejadian 12 ayat 3. Ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu janji yang diberikan kepada Abraham. Kepada Abraham. Tapi Abraham bisa melihat Allah belum? Belum. Tetapi ada satu saat di mana revelasi dari Tritunggal Maha Kudus. Di dalam Kejadian 18 ayat 1 sampai 3, Santo Agustinus dalam hermeneutiknya Santo Agustinus dia mengatakan ini prototipe atau prefigurasi dari Tritunggal Maha Kudus. Oke. Kejadian 18 ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terebintit di Mamre. Judul dari ayat 1 mengatakan jelas, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Lanjut. Sedang ia duduk di pintu kemahnya, waktu itu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat ada 3 orang berdiri di hadapannya. Tahan dulu. Dilihatnya mereka. Di situ digunakan kata melihat. Yesus juga menggunakan kata Abraham melihat. Akan melihat dan telah melihat. Tapi Yesus belum inkarnasi pada saat itu. Janji diberikan di bab 13, 18 mengatakan Abraham melihat ketiga orang itu.
Tetapi nanti dia menyapanya dalam tunggal, bukan dalam jamak. Lanjut. Yes. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya untuk menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Oke, tahan dulu. Ketika seseorang menyembah, berlutut, sujud sampai ke tanah, berarti orang yang ada di depan itu siapa? Yang ya pokoknya Thomas, berkuasa. kalau di situ sebesar Abraham menyembah sampai berlutut, menyembah sampai ke tanah, artinya yang di depan itu siapa? Lebih tinggi dari dia, Romo. Lebih tinggi dari dia. Kita anggap saja seperti itu, lebih tinggi dari dia. Dan ini penting sekali, ada 3 orang, tetapi Abraham menyapa dalam tunggal atau jamak. Dalam tunggal, menyapa dalam Ya, tunggal. kita baca-baca ayat. Oke. Lalu Abraham berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya melampaui hambamu ini. Lanjut. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Dia tidak bilang, basuhlah kaki kalian. Basuhlah Kakimu. Abraham menggunakan tunggal atau jamak di situ. Tunggal, Romo. Oke, lanjut. Basuhlah kakimu. Lanjut. Biarlah pula kuambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Oke, sekarang baru disebut tuan-tuan segar kembali. Muncul lagi. Jamak. Jamak kaki. Apakah di situ kejadian main-main dengan kita kan? Oke, ini penting sekali. Setelah itu, oke lanjut dulu. Penting sekali ayat ini karena itu Santo Agustinus mengatakan prefigurasi atau tipologi dari Tritunggal Maha Kudus. Oke, lanjut. Ya. Biarlah kuambil pula sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah. Di sini penting sekali roti dan daging anak domba. Kalau kita analisa, buset. Oh. Ya. Lanjut. Supaya tuan-tuan segar kembali, kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang engkau katakan itu. Yesus katakan kepada para rasul, lakukanlah. Ini menurut lakukanlah ini untuk Mengambil roti, menenangkan mengucap aku. syukur dan mengatakan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan. Ya. Oke, lanjut ke bawah. Abraham ambil roti dan ambil anak domba. Ini penting sekali ya teman-teman. Ini penting sekali. Langsung ke ayat 9. Lalu kata mereka kepadanya. Di sini dikatakan kata mereka. Lalu kata Bagaimana mereka mungkin dalam waktu yang sama mereka mengatakan dengan pernyataan yang sama, Thomas? 3 orang berbicara dalam waktu yang sama. Lalu kata mereka. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarai istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Tahan di sini dulu. Di sini penting sekali. Kembali kepada tunggal, bukan jamak. Dan di sini digunakan kata aku huruf besar. Lanjut ayatnya. Lalu firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Dan Di situ besar atau tidak, Valentinus? Frater. Ya, besar. Tapi Thomas, tak kecil. besar atau kecil di situ? Besar. Aku, bukan kami. Ya, ini seperti Yohanes 3 ini. Saat Tuhan Yesus berbicara kepada Nikodemus, dia dari tunggal tiba-tiba berubah jadi jamak. Mirip sih.
Hmm. Ayat 15. Oke, ayat 15-nya. Lalu Sarah menyangkal katanya, aku tidak tertawa. Ayat 14. Kenapa? Dia tertawa kenapa? Dia sudah tua. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Ingat, Pada waktu ingat Valentinus sandingkan juga hal yang sama. Siapa yang sudah tua? Lukas 1 ayat 36. Lukas 1:36. Lihat Elisabet, sanakmu itu. Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Frater, ayat 14. Yang tadi. Oke, Valentinus jangan dulu tutup di situ. oke. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Ayat 37. Valentinus. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Frater, langsung ke ayat berapa? 19 langsung tutup. Itu penting sekali ya teman-teman. Oke, ayat 19. Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Ayat itu menutup semuanya itu. Sebab aku telah memilih dia. Aku, Tuhan. Omong dengan Abraham di depannya. Sebab aku telah memilih dia. Mulai dari anaknya dan keturunan semuanya. Jadi kalau kita pakai di situ, Thomas, kalau kita pakai hermeneutiknya Santo Agustinus, artinya Abraham sudah melihat Yesus atau tidak? Melihat Allah atau tidak? Sudah itu, sudah Pastor. Sudah selesai. Thomas, sekarang kau bisa mengerti dan Yesus memberikan konfirmasi itu. Dia akan menerima janji dan semuanya. Di ayat 3, bab 13 Kejadian, ayat 18, hermeneutiknya Santo Agustinus, itu adalah prefigurasi dari tertinggal Maha Kudus ketika Allah menampakkan diri kepada Abraham. Dia melihat 3, menyampainya dalam tunggal. Iya Romo, pas Romo bilang Tuhan Yesus memberikan konfirmasi, saya langsung kayak ping, langsung ping, langsung connect saya langsung. Dia mengkonfirmasi. Yesus mengkonfirmasi Abraham telah melihat saya. Selesai. Di mana ya? Kejadian 18 kalau mau tahu di situ. Tritunggal Maha Kudus tetapi dalam sapanya tunggal. Yeah. Oh, jadi pantas ini begini. Jadi kepikiran juga aku, jadi pantas sekali orang-orang Yahudi pada saat itu yang berkumpul mendengar itu, dan mereka mungkin mengingat kejadian ini di Kejadian 13:18. Mereka itu langsung, wah berarti Kristus ini, Yesus Kristus Tuhan kita, mengaku yang dilihat Abraham pada saat itu ialah dia. Ya sangat jelas. Nanti di situ ayat selanjutnya, umurmu belum sampai 50 tahun. Karena itu kita kembali ke bab yang sama yang kau ambil tadi dari bab 8. Itu omong tentang Abraham sebenarnya. Ketika ayat yang diambil oleh yang sebelah untuk mengatakan rencana iblis itu, kita turun kembali. Kalau bapamu adalah Abraham, kalian tidak membunuh saya. Turun ke ayat 38. Thomas, kalau engkau masih yang sama dari bab 8 tadi. Kau turun ke ayat 38. Kalau kalian adalah anak Abraham, kalian tidak membunuh saya. Apa yang telah kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan apa yang kamu dengar dari Bapakmu, itulah yang kamu perbuat. Lanjut. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak Abraham,
tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Lanjut. Namun, sekarang kamu berusaha membunuh aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu melakukan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka. Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku datang dari Allah. Dan sekarang aku ada di sini. Lagi pula, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Oke, sudah. Apakah sebabnya? Sudah, makanya Yesus sebenarnya kalau kita baca dari ayat sebelumnya, Injil hari ini harus baca dari ayat sebelumnya, bagaimana Yesus memberikan pembanding kepada orang Israel, bilang mereka punya bapa namanya Abraham, tetapi mereka mau bunuh Yesus. Tapi sebenarnya kalau bapamu adalah Abraham, kamu tidak membunuh saya, karena Abraham mengenal kebenaran. Dan saya adalah kebenaran. Jadi kebenaran bukan soal apa, melainkan soal siapa. Yesus tidak mengatakan kebenaran itu apa. Yesus mengatakan kebenaran itu siapa. Ketika dia sendiri mengatakan, akulah jalan kebenaran. Dan Abraham telah mengenal kebenaran. Artinya dia mengenal Tuhan Yesus. Bukan kebenaran Tuhan Yesus. Hati-hati, kebenaran itu bukan apa. Kebenaran itu siapa. Sebab Yesus tidak mengatakan kebenaran adalah apa, melainkan kebenaran adalah siapa. Ketika dia mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau kalian adalah anak Abraham, Yesus bilang itu. Kalau kalian adalah anak Abraham, maka kamu tidak membunuh saya. Karena Abraham mengenal kebenaran. Ayat yang kau baca tadi. Barusan baca. Karena Abraham mengenal kebenaran. Bukan soal mengenal apa itu kebenaran, melainkan Abraham mengenal siapa itu kebenaran, yaitu Yesus itu sendiri. Sedangkan agama-agama lain berjuang untuk mengatakan apa itu kebenaran, menjelaskan tentang apa itu kebenaran. Kekristenan yang sejati omong tentang siapa itu kebenaran. Baik, Thomas bisa mengerti tidak ini? Sudah masuk sedikit filsafat nih? Siap, Romo. Saya banyak bergaul dengan Pak Alexandria, jadi udah mulai sedikit udah mulai. Jadi kebenaran dalam kekristenan itu apa, Thomas? Apa atau siapa? Siapa, Romo? Siapa? Dan satu-satunya saja di dalam kekristenan omong tentang siapa itu kebenaran, bukan apa itu kebenaran. Yes. Sedangkan agama lain berjuang untuk memecahkan apa itu kebenaran. Mencari kebenaran. Sedangkan Yesus memberi jawaban, saya adalah kebenaran. Ya, bandingkan dengan agama yang lain. Tanya teman-teman yang Protestan, yang Islam, mantan Islam di sini, Valentinus, Frater, berjuang untuk mengetahui apa itu kebenaran. Sedangkan kekristenan bilang, saya itu kebenaran. Yesus bilang, akulah kebenaran. Akulah kebenaran dan hidup. Oke, Thomas, bisa mengerti. Terima kasih juga pertanyaan tadi. Kita bantu orang lain dulu, yang lain dulu, satu-satu. Siap. Saya mau baca ulang Kejadian 18. Engkau nanti baca ulang di situ. Oke, baca semuanya sampai di ayat 19. Karena 20 sudah berbeda. Oke. Siap. Yang lain dulu selesai. Bisa turun ya. Yang lain aja dulu. Di sini ada Isti dari tadi itu. Doge, aduh maaf ya, saya lagi setengah jam. Oke, Kak Isti, monitor. Selamat malam Pater dan teman-teman. Oh ini ibu, aduh saya pikir laki-laki. Thomas, engkau di bawah dulu. Oke. Jangan dulu kasih naik ya teman-teman karena lagi setengah jam. Silakan Isti. Ya Pater dari Oh, saya, Boboro Pak. motor. Ya. Saya Romo. Oke, Boboro naikkan Boboro itu.
Oke, Isti. Sekarang lagi Isti, lagi Doge, lagi Miguel, lagi Brisal. Aduh saya. Lagi Christian. Aduh ini Nah, saya itu harus kasih foto. yang di atas itu dicurigai Pater, yang Kristen itu. Kenapa Curigai dia? aja itu. Sapa dulu dia. Eh, Dulu. Oke. Isti sebentar, saya sapa dulu Christian. Halo Christian Saya Carlos. blokir orang ini. Christian Carlos monitor. Halo Romo. Ya, Katolik. Katolik Romo. Oh, oke, kita ke Isti dulu. Oke. Silakan, tidak apa hanya mau tanya supaya nanti teman-teman. Oke, silakan. Isti. Oh ya Pater. Pater begini, tadi saya dari yang tadi siapa namanya sudah lupa itu berkesinambungan dengan pertanyaan yang dia berikan, namanya siapa tadi lupa, apa tentang mengosongkan pikiran. Mengosongkan diri. Nah, begini Pater, kan kita manusia kan berusaha untuk bertobat. Misalnya kita sudah pergi pengakuan dosa, dikasih penitensi, cuman dalam masa kita itu kita bergumul, banyak pikiran-pikiran yang sudah jadi kebiasaan itu mulai menyerang. Kira-kira bagaimana supaya kita bisa lawan, karena itu selalu terbayang-bayang dan kayak susah begitu. Kira-kira bagaimana supaya bisa tangki ya kayak begitu. Oh, bisa. Alkitab menjawab dalam pengertian akar dari konflik dulu. Perseteruan antara yang ada di dalam dirimu juga akan mengimbas kepada konflik dengan orang lain dan juga akan terjadi konflik dengan Tuhan. Tapi kita harus tahu bahwa dasar dari konflik itu apa. Kalau engkau sudah tahu dasar dari perseteruan, sumber dari perseteruanmu apa, engkau bisa mengatasi. Tetapi persoalan di sini engkau tidak mau bekerja di sumbernya. Artinya kita hanya mau kerja di kuratifnya, menyembuhkannya, tetapi kita tidak mau bekerja di antisipatifnya. Bagaimana mengantisipasi? Contoh nih, kita ambil dari sumber dari konflik. Di dalam Yakobus 4 ayat 1 sampai 4, di situ akan diberikan kita beberapa sumber dari konflik atau perseteruan di antara hidup kita, dalam hidup kita. Oke, Valen. Yakobus ya tadi 1. Lihat di bawah, baca di bawah. Lihat. Ya 4:1-4. Oke, sudah ketemu. Dari manakah datangnya perkelahian dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di di situ. dalam tubuhmu? Isti, datang dari hawa nafsumu. Yang berjuang di dalam tubuhmu, di dalam dirimu. Itu yang kau harus lihat dulu, sumbernya ada di sana. Bukan ada di orang lain. Contohnya Isti. Isti, engkau nona atau laki-laki, maaf? Nono. Ya? Perempuan Pater, perempuan. Oh ya. Isti, kalau kau lihat ada nyong ganteng, apa yang kau pikirkan? Apa yang kau bayangkan? Ya, kalau kita lihat, pertama kalau kita lihat mukanya macam dia tampan, oh dia tampan, kita tahu. Kalau dia jelek, ih jelek kayak gitu. Jelek. Begitu mulai dari situ. Jadi dari hatimu kan keinginan. Iya. Aduh, pembodi lah ya, macam begitu contohnya gitu. Jadi aku sudah jatuh dalam perseteruan di dalam hatimu. Contohnya Isti, engkau tidak ada uang toh di rumah. Sudah ada suami, maaf. Tidak. Oke, belum, bukan tidak. Oke, belum tahu toh. Mau jadi suster atau tidak, belum tahu. Tetapi di situ ada suami. Contoh, engkau bayangkan engkau adalah istri. Kalau kau bongkar, tahu-tahu kau temukan di saku celana sebelum cuci, ada 500.000. Engkau mulai berpikir, main hatimu di situ. Mulai pergolakan hatimu. 500.000 nih. Kembalikan ke suami atau tidak kembalikan ke suami? Istri. Contohnya sebagai istri. Iya. Kita mulai di situ. Engkau kebetulan butuh uang. Dan pada saat itu kau temukan 500.000 di saku celana suamimu sebelum engkau cuci. Apa yang kau pikirkan? Mulai pergulatan batin. Ayo. Kalau saya jujur biasa lihat saudara perempuan punya uang di sekitar kamar toh. Jadi saya Kau ambil. Ben saya juga butuh uang. Aduh, bagaimana jangan nanti dia macam begitu. Makanya kita melihat terjadilah mulai dari konflik di situ. Valen,
Baca kembali. Jadi konflik mulai dari situ. Oke. Oke. Dari mana datangnya perkelahian dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Hawa nafsu. Sekarang konflik mungkin muncul di sini. Sebentar kita lihat akar dari dosa di Yakobus yang sama. Oke, pelan-pelan. Berjuang dalam tubuhmu, dalam dirimu. Kamu mengingini sesuatu, tetapi tidak memperolehnya. Lalu kamu membun-bun, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa. Jadi konflik dalam dirimu dituangkan kepada aspek sosial, kepada orang lain. Bisa mengerti? Pelan-pelan dari situ. Mulai cari kesalahan di orang lain. Oke, lanjut ayatnya. Sekarang dengan Tuhan Allah juga engkau buat yang sama. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Yang kamu ingin, kamu hanya untuk memuaskan hawa nafsumu. Tetapi di sini Yakobus akan memberikan sebuah determinasi sebagai kesimpulan persahabatan dengan dunia. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, siapa saja yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Di bab yang sama, Yakobus memberikan kita solusi. Supaya jangan berdosa, kita berbuat baik. Ayat ke-17. Langsung ke-17. Jadi, jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Engkau mau berdosa, jangan berbuat baik. Bisa mengerti? Bisa, Pak, bisa. Standar kebaikan itu bisa dalam pengertian saya tahu saya bisa berbuat baik dengan banyak hal. Saya tahu bahwa berbuat baik adalah tidak mencuri uangnya rakyat, koruptor seperti politikus. Sebab apa? Sebab politik itu seperti membangun istana. Jika tidak dibangun dengan keadilan sosial, maka istana itu akan jadi penjara. Perkawinan itu ada kebaikannya seperti membangun istana. Kalau perkawinan itu tidak dibangun dengan kasih dan cinta yang paling tulus, maka perkawinan itu akan menjadi penjara seumur hidup perkawinan. Engkau tahu bahwa engkau bisa berbuat baik. Karena itu sekarang jatuh lagi dalam dosa. Tetapi panggilan Tuhan itu seperti lagu dangdut. Jatuh bangun aku mengejarmu. Itu begitu toh. Walaupun begitu. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun. Nanti ada ayatnya dalam pengertian itu. Kalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita tukang tipu. Ini penting sekali. Kita melihat kalau begitu akar dari dosa itu ada di mana, engkau sudah tahu akar dari dosa. Mulai dari hawa nafsumu, keinginan hatimu, pelan-pelan dari situ. Dari dirimu sendiri, bukan dari orang lain. Orang lain tidak membuat engkau berdosa. Mulai dari engkau yang memutuskan dengan kehendak bebasmu. Karena itu kita harus mengerti dari mana datangnya dosa. Yakobus 1 ayat 13-15. Konsentrasi di situ. Akar dari dosa. Kalian kontrol saya dulu ya. Kalau bilang sudah 5 menit, ganti pertanyaan. Kalau tidak, memang tidak akan habis. Oke, kita lihat dulu akar dari dosa. Karena kalau omong tentang dosa tidak akan berakhir. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, aku sedang dicobai oleh Allah. Sebab Allah tidak dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Namun, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa.
Apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Sudah bisa mengerti Isti. Jadi dosa lahir dari keinginan hatimu. Karena itu apa yang kau bisa buat supaya jangan jatuh lagi? Berbahaya juga karena kita semua berdosa. 1 Yohanes 1 ayat 8. Kalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita ini tukang tipu. Tetapi nanti ada solusi di ayat 9. Pergi mengaku dosa. 1 Yohanes 1 ayat 8. Namun, ya betul itu. Namun kutuliskan kepada kamu perintah baru juga. 1 Yohanes 1 ayat 8 bukan bunyi itu. Jika aku mengatakan aku tidak berdosa. Oh ya. Jika kita berkata bahwa diri kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Isti, kita akan selalu berdosa dan akan selalu jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita butuh pendamaian dengan Tuhan. Pendamaian dengan Dia itu seperti apa? Ayat 19, apa yang harus kita lakukan? Ayat 19-nya. Memang mereka berasal 9, langsung 8, 9, maaf saya. Oh, oke. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Persoalan di sini Protestan bilang mengaku dosa kepada Tuhan. Kitab suci bilang pergilah mengaku dosa kepada orang yang diserahkan otoritas pengampunan dosa. Ini seperti orang Israel pergi mengaku dosa kepada imam. David mengaku dosa kepada Nabi Nathan. Kita mengaku dosa kepada siapa? Yakobus 5 ayat 16. Saling mengaku dosa, tetapi ini kepada siapa nih? Yakobus 5 ayat ke 16. 16. Oke, ketemu. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Karena itu setiap kali mengaku dosa, kamu akan diberikan penitensi untuk berdoa. Atau penitensi dalam bentuk lain. Dan kepada siapa kita harus pergi? Ya kepada orang yang diserahkan untuk pengampunan dosa. Yohanes 20 ayat ke-22, 23. Yohanes 20, 22, 23. Ini ketemu. Sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Isti, jadi bukan soal jatuh dalam dosa, tetapi soal juga engkau harus mengetahui sumber dari dosamu itu apa. Contohnya, kalau kau buka HP-mu saja hanya untuk cari gosip orang punya nama, kau hindari itu. Kalau engkau sudah tahu bahwa kalau kau berkumpul Isti dengan temanmu hanya untuk gosip, maka katakanlah kepada saya dengan siapa kamu berjalan, maka saya akan mengatakan siapakah engkau. Kita adalah dengan siapa kita berjalan. Isti, kalau kau berjalan Mabuk, tukang mabuk. Isti, kalau engkau bergaul dengan tukang mabuk, engkau akan menjadi Tukang mabuk, kalau engkau bergaul dengan tukang gosip, engkau akan menjadi. tukang gosip. Karena itu hindari orang-orang yang membuat kau berdosa. Lari apa terlari gitu. Tidak usah bergaul dengan mereka. Nanti kalau kau bergaul dengan mereka, kau gosip, tukang gosip juga. Macam Paus Fransiskus bilang, tukang gosip seperti teroris. Dia taruh bom, orang lain yang mati, dia pergi taruh di tempat lain. Tapi biasanya nanti kita dibully kembali. Santai saja daripada engkau berbuat jahat.
daripada engkau berbuat jahat. Iya, Pater. Engkau nama istri, ada yang kasih nama. Ikatan suami takut istri. Ikatan suami takut istri. Iya, Tuhan. Ada Tuhan Allah sampai hancur. Oke. Sudah bisa mengerti. Jadi berjuanglah istri untuk bukan hanya untuk soal mengaku dosa, tetapi berjuanglah untuk menghilangkan sumber dari dosa itu. Kalau sumber dari dosa itu adalah 24 jam di HP dan saya kehilangan cinta yang sesungguhnya kepada istri anak saya, kau tinggalkan HP itu. Kalau alkohol membuat engkau lupa bahwa engkau ada rumah dan pulang selalu mabuk, engkau lupakan itu. Tinggalkan orang-orang yang membuat kau mabuk dan alkohol yang membuat kau mabuk. Jadi harus komitmen gitu ya. Iya, memang harus komitmen. Nanti kau permainkan Tuhan Allah terus tiap hari. Tuhan besok dulu ya. Engkau tahu bahwa engkau punya kolesterol ya. Kau hindari daging babi itu. Kalau tidak kau kolesterol terus tidak pernah lupa. Jadi engkau sendiri yang membawakan dirimu dalam pencobaan. Bukan Tuhan Allah. Tuhan Allah suruh kau makan daging babi kalau kau kolesterol kan. Kalau kau penyakit gula ya hindari semua yang manis-manis. Engkau tahu bahwa dengan makan gula itu engkau bukannya untuk sembuh dari diabetes tapi menambah diabetes. Jadi penyakit. Iya, engkau sendiri yang cari. Makanya tadi Yakobus bilang, konflik itu datang dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Oke? Iya, Pater. Oke, Isti. Terima kasih, Ikatan Pater. Terima kasih. Suami takut istri. Oke. Jadi engkau salah satu calon istri yang ditakuti oleh suami nanti besok lusa. Tidak gitu. Oke, silakan yang lain. Oke, Woi, kita teman-teman lanjut kita yang bagi berikutnya. waktu sudah ini. Oke, ini ada Miguel, ada Bis apa ini? Babor apa tadi? Baboro, ada Christian. Doge, ada Christian. Siapa Oke. yang duluan tadi? Doge, Miguel, Brisal, saya tidak tahu lagi. Oke, Miguel, monitor mau gigit Miguel. Miguel 1. Halo. Dia udah open mic. Halo, selamat Ada. malam. Oke. Halo. Ya, Mana suaranya nih? Ada tadi flutter di sini kedengaran, cuman mungkin kecil suaranya. Waduh. iya, Halo Miguel, kasih besar suara. iya. Siap. Oke, Mungkin terima sudah kasih. tidur di Papua, mungkin sudah tidur mereka. Kesian juga sebenarnya. Belum Romo. Oh ya, di Papua kok? Di Jogja Romo. Oh, oke. Terima kasih Romo. Ini pada kesempatan ini saya mau minta supaya Romo mungkin bisa menjelaskan sedikit berkaitan dengan kitab Putra Sirak itu ayat Putra Sirak 42 ayat 14 itu ketika saya dengar dari beberapa pendeta Protestan itu mereka mengatakan bahwa iman Katolik itu agak lain karena di ayat Baca dulu. Putra surat. Baca dulu. ayat 12 ayat 14 dari Putra Sirak 42 itu yang dikatakan kejahatan Ya, baca laki-laki ayat. lebih Yang baik. kau sebut ayat ada yang baca santai sih. Oke. Oke, silakan bacakan Miguel kalau kamu udah buka. Oh ya, saya bacakan saja ya. Hmm. Sirak 42 ayat 14. Kejahatan laki-laki lebih baik daripada kebajikan perempuan, dan perempuanlah yang mendatangkan malu dan nista. Dari ayat ini beberapa Protestan itu pendeta itu mereka mengatakan 42 ayat 12 bunyi seperti apa? Tolong baca. 14 Pater. 42 14 tadi. 42 14. Oke, kita baca dari 12. oke, ya. Oke, silakan Miguel. Tolong baca dulu. Mungkin dia tidak ada. Dia hanya ayat itu Oh, sih. oke, sudah. Mungkin dia Oke, ngambil ada sih. ya, ada Roma, saya baca. Oke. 12. Jangan memandang siapapun karena keelokannya, dan janganlah duduk-duduk bersama perempuan, sebab dari pakaian datanglah ngengat, dan kejahatan perempuan datang dari perempuan. Kejahatan laki-laki lebih baik daripada kebajikan perempuan, dan perempuanlah yang mendatangkan malu dan nista. Ada masalah apa di situ? Dari ayat ini
beberapa pendeta itu di live mereka mengatakan, hai wanita-wanita perempuan, wanita-wanita Katolik, apakah kalian masih percaya sama iman Katolik? Kalian yang mengimani Tuhan seperti apakah yang merendahkan perempuan, bahwa mengatakan bahwa kejahatan laki-laki lebih baik daripada kebajikan seorang perempuan? Di mana Katolik bilang kejahatan laki-laki lebih baik dari perempuan? Itu mereka fokusnya di ayat 14 itu, Romo. Iya, siapa yang pernah omong? Katolik siapa yang pernah omong bilang kejahatan perempuan lebih parah dari Ini- laki-laki? Katolik mana? Ini tidak, Romo, ini pendeta, seorang pendeta yang ngomong. Iya. Pendeta. Karena bilang Katolik yang omong. Berarti siapa yang Katolik pernah omong itu? Bahwa perempuan lebih bejat dari laki-laki. Siapa yang pernah omong? Katolik mana yang pernah omong? Jadi pendeta ini gila kalau begitu. Katolik mana pernah omong bilang perempuan, sampai Allah gunakan perempuan untuk datangkan lahirkan anaknya. Mana ada Katolik yang bilang bahwa laki-laki tidak kurang bejatnya dari perempuan. Maaf ya. Di mana ada seorang Katolik yang bilang perempuan lebih bejat dari laki-laki? Aku jawab dulu itu, Miguel. Kapan Katolik bilang perempuan lebih bejat dari laki-laki? Pendeta Romo, parah sekali. saya mengerti sedikit dari ayat ini. Yang pertama mereka katakan tuh, saya bilang kalau Pak Pendeta mau menggunakan ayat ini lebih baik mungkin Pak Pendeta perhatikan dari ini, baca keseluruhan ayatnya, jangan hanya ayat 14 itu langsung menafsirkan itu. Sekarang kalau begitu, kalau dalam pengertian itu ditanggap lurus seperti ayat itu, lalu kenapa ada pendeta perempuan? Karena dia lebih bejat dari laki-laki, lalu kenapa mereka pilih jadi pendeta perempuan? Yang saya tidak mengerti di sini, siapa yang pernah bilang, Katolik siapa dari antara kami Katolik, kita yang Katolik ini, siapa yang bilang perempuan lebih bejat dari laki-laki? Atau mungkin Miguel, karena saya kan tidak mengerti. Ya, saya tidak mengerti ambil ayat itu dan mengatakan bahwa Katolik bilang perempuan lebih bejat. Tidak, Romo, ini ketika pendeta ini mereka bahas tentang iman Katolik, jadi kitab suci. Jadi saya masuk, saya tanya begini, apakah ini live ini tujuannya untuk menghina agama lain atau bagaimana? Dia bilang gitu. Dia langsung serang saya, mereka 3 orang serang saya dengan ayat 14 itu dari Sirak 42 itu. Tapi engkau harus baca dari ayat 12. 12 untuk semua orang, bukan hanya satu. Tapi yang saya tidak mengerti, kenapa gunakan ayat itu untuk menyerang Katolik? Ya, mereka bilangnya begitu, bilang Tuhan yang Katolik imani itu agak lain karena perempuan itu direndahkan begitu. Tapi Bilang siapa ya? kejahatan laki-laki itu lebih baik daripada Miguel, tapi siapa yang Katolik yang pernah bilang perempuan lebih bejat dari laki-laki? Romo, ini Kalau pernyataan seperti itu saya tidak mengerti. Saya Katolik, Romo. Ini Iya, makanya saya tidak mengerti pertanyaanmu. Kapan Katolik bilang perempuan lebih bejat dari laki-laki? Maksud saya itu mungkin Romo bisa menjelaskan ini ayat ini supaya itu bisa menjadi pelajaran bagi saya juga bagi mereka. Sebelum saya jelaskan ayat ini, saya tidak mengerti konteksmu. Kenapa dengan ayat ini mereka bilang Katolik bilang perempuan lebih bejat? Itu saya tidak mengerti dulu. Bisa jelaskan ayat, tapi saya tidak mengerti pertanyaan yang kau ambil. Begini, mungkin begini Paman Miguel ya. Mungkin sedikit menambahkan sedikit ya Paman Miguel ya. Begini, Paman Miguel, yang perlu kita pahami ini kalau kita main logika dasar aja dulu di sini. Protestan kan buang deuterokanonik, ya. Mereka membuang itu. Jadi mereka membuang,
Terus di abad ke-21 entah kejadiannya tanggal berapa, tiba-tiba mereka berpolemik pakai deuterokanonik. Jadi sebenarnya kalau kita pakai logika dasar, hak mereka di dalam deuterokanonik itu gak ada. Tidak ada mereka hak dalam situ. Jadi persoalan sudah selesai. Jadi ya di situ sebenarnya. Jadi kita nggak perlu bertanya ini. Kita cukup skakmat mereka. Kau sudah buang deuterokanonik, tapi kau mau pakai deuterokanonik menyerang Katolik, kan kacau. Mereka aja nggak pernah baca mungkin. Itu pun baca karena mau framing. Jadi saran sih pamannya. Tidak usah dihiraukan mereka tuh, buang jauh-jauh. Mereka tuh jangan kasih salam, jangan kasih ini. Jangan diapa-apakan, hiraukan saja biar room mereka sepi. Begitu. Karena itu, yang pertama saya mau katakan kepada engkau, kau jangan jadikan perempuan sebagai objek di dalam hidup. Iya, Romo. Karena orang Yahudi berpikir, bukan Katolik, ini kan ambil dari teks Yahudi. Iya, Romo. Perempuan itu adalah milik. Jadi engkau mau buat apa seperti kemana perempuan, ya karena itu kau punya milik. Disejajarkan dengan apa? Bantu dulu Keluaran 20 ayat 17. Perempuan itu disejajarkan dengan hewan-hewan piaraanmu. Perempuan itu sejajar dengan kambing dombamu, dengan tanahmu, dengan rumahmu. Kasihan, harta milikmu. Oke, Keluaran 20 ayat 17 ya. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Baca kembali, perempuan itu dikategorikan sebagai apa? Kau lihat di situ, Miguel. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya lelaki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Karena itu, yang Protestan ini harus hapus juga kitab Keluaran atau tidak? Karena mendiskriminasikan perempuan sebagai milik, sebagai yang disejajarkan dengan binatang, kambing, lembu, dengan tanah, dengan rumah. Miguel, Protestan harus menghilangkan kitab Keluaran? Tidak, mereka Karena tidak. sejajarkan perempuan dengan binatang, dengan pemilik, dengan rumah, dengan tanah. Begini Paman Miguel, jadi kan tadi udah dikomparasi tuh. Jadi kalau mereka menolak Sirach tadi, maka konsekuensi logisnya Keluaran yang tadi harus mereka buang. Begitu loh. Iya. Karena itu mendiskriminasikan perempuan. Dikategorikan di dalam kepemilikan. Jadi kalau kau itu milik, kau punya kambing domba, ya sama dengan kau punya lembu, ya kau buat suka-suka. Tapi Yesus bilang apa dalam Matius 5 ayat 27-28? Barang siapa melihat perempuan dan telah berdosa dan menginginkannya, telah berdosa dari dalam hatinya. Yesus menaikkan status perempuan di dalam perjanjian baru. Oke, Matius 5 ayat 27. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya, sudah berzina dengan dia dalam hatinya. 28. Itu tadi 28 Pater. Oh, 27, 28. Ya. 27, 28 sudah lengkap. Oke, sudah. Ya. Miguel, Iya, Romo. jadi buang semua perjanjian lama. Karena kalau mau pakai diskriminasi terhadap perempuan, perempuan dikategorikan sebagai kepemilikan dari seorang laki-laki. Maka di situ Yesus bilang kepada kalian laki-laki, barang siapa yang sudah mengingin sesuatu dari dalam hatimu kepada perempuan itu, dia sudah berdosa. Sekarang, Miguel, saya mau tanya engkau. Protestan merusak kekristenan. Tidak ada pemimpin ibadah perempuan.
Lalu mereka taruh pendeta perempuan. Contoh nih, kita langsung bantu dulu. 1 Timotius 2 ayat 11-12. Paulus melarang atau tidak melarang? Oke, 1 Timotius 2 ayat 11. Seharusnya lah perempuan itu berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku, Paulus, tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah lelaki. Hendaklah ia berdiam diri. Miguel, siapa yang kasih rusak kekristenan di sini? Ketika pasang pendeta perempuan. Protestan. Ya sudah kalau begitu. Kenapa bilang diskriminasi? Katolik yang buat rusak kekristenan, ternyata mereka. Itu namanya lempar batu sembunyi tangan. Yang buat rusak, lalu tuduh orang rusak. Karena itu engkau jangan singgah di Protestan buat apa? Protestan itu tidak ada dogma, tidak ada ajaran, tidak ada doktrin. Yang ada pada mereka adalah protes, doktrin, dogma, ajaran Katolik. Lalu kenapa pergi kepada orang protes kepada ajaranmu? Tidak ada guna. Santo Paulus bilang, jangan terjadi perpecahan di antara kalian. Bantu dulu. 1 Korintus 1 ayat ke-10 kalau tidak salah, iya 10. Santo Paulus bilang jangan ada padamu perpecahan. Protestan pecah. Jadi yang tidak ikut Paulus itu mereka. Oke, 1 Korintus 1 ayat 10. Sudah 5 menit, 5 menit, Pater. Oke. Ya, ini yang terakhir. Tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus bilang bersatu. Protestan bilang pecah. Berarti yang tidak ikut kitab suci siapa nih? Oh, Protestan, Romo. Ya sudah, kalau kenapa kok ikut masuk mereka perum yang tidak ada guna itu? Yang tiap hari yang protes, tiap hari yang omong Katolik begini begitu. Pendeta, kamu tidak lebih baik ambil kamu punya kitab suci kah? Ajar kamu punya jemaat, selesai itu. Kamu makin rusak sih kekristenan yang sejati. oke, Miguel sudah paham? Ya, sudah paham. Terima kasih. Ya, ini saya punya surat rujukan untuk Paman Miguel. Daripada kau ke roomnya Protestan, lebih baik kau ke roomnya Paman Elang. Yesaya 61 ayat 1. Saat di mana Yesus dia diurapi? Oke, Yesaya 61. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Oke, Lukas 4 ayat ke-17. Lukas 4 ayat 17. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya,
Yesus menemukan nas yang berbunyi, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Turun ke Lukas 3 ayat 21. Saat Lukas di mana 3 dia ayat diurapi? Oke. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Miguel, apa yang turun atas Yesus? Burung merpati, Romo. Ya, siapa? Siapa yang turun atas Yesus? Burung merpati, tapi simbolnya apa di situ? Roh Kudus turun atas Yesus dalam bentuk Ya, dan tadi Yesaya dan Lukas bab 4 tadi Yesaya 61 bilang, Roh Tuhan ada padaku sebab dia mengurapi. Karena itu pembaptisan Yesus bukan contoh untuk baptis orang dewasa. Pembaptisan Yesus secara teologis biblis adalah pentabisannya, pengurapannya sebagai imam agung. Sudah mengerti, Miguel? Engkau tanya kapan dia diurapi? Di situ, peristiwa pembaptisan. Roh Tuhan ada padaku karena dia mengurapi aku. Ketika Yesus dibaptis dan keluar dari air dan sambil berdoa menurut Lukas itu, versi Lukas, Roh Kudus turun atas dia dalam bentuk merpati dan terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang terkasih, kepada dia aku berkenan. Kenapa? Karena nanti disandingkan di dalam Ibrani 5 ayat ke-4, 4 dan 5, ayat 4-nya. Seperti yang dilakukan juga kepada Harun harus ditabiskan, diurapi. Pentabisan itu pada saat pentabisan harus diurapi juga imam-imam yang kau bisa lihat di Imamat 8. Tapi kita lihat dulu Ibrani 5 ayat ke-4. Oke. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Oke, nanti kalau baca ayat 1 tentang imam agung. Oke, imam besar dan penghapusan dosa dan semuanya itu. Sekarang kita lihat seperti yang dilakukan itu kepada Harun. Lanjut ayat 6, pada saat apa itu kepanggilannya sebagai imam? Oke, Ibrani 5 ayat 6. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas yang lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Lanjut. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Oke, Dan kembali lagi di ayat 5 yang mengatakan, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman padanya, berfirman, Anakku, engkau telah kuperanakan. baca kembali Lukas 3, baca kembali Lukas 3 ayat 21. Inilah anakku yang terkasih. Dia tidak memilihnya sebagai, baca kembali ayat 5 Ibrani, langsung lari ke Lukas 3:21. Pentabisannya ketika dia mengatakan, inilah anakku yang terkasih kepada. Baca kembali Ibrani 5 ayat 5. Dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi Tahan dulu. Tidak dimuliakan, tidak mengurapi dirinya sebagai imam besar, melainkan tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. kapan dikatakan anakku engkau? Lukas 3:21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan.
Imam agung itu disahkan, diurapi ketika dengar dari Ibrani 5 ayat 5, ketika ada nas yang mengatakan, inilah anakku, kepadanya aku berkenan, atau kepadanya aku peranakan. Berarti kalau engkau mau tanya, Miguel, engkau sudah sedikit terkontaminasi dengan protestantisme dari segi pertanyaanmu. Karena engkau bertanya, pembaptisan Yesus bagi Protestan adalah model untuk pembaptisan orang besar. Tetapi secara teologi biblis, pembaptisan Yesus adalah inaugurasi pentabisannya, pengurapannya sebagai imam menurut Ibrani 5 ayat 5. Bukan imam besar, tapi menggunakan nama lain itu. Imam. Oke, imamat, valid. Imamat, imamat. Ibrani 5 ayat 5, ketika terdengar suara, inilah anakku, kepadanya aku peranakan, hari ini ku peranakan. Ini dikatakan pada saat itulah dia dipilih sebagai imam, diurapi sebagai imam. Ibrani 5 ayat 5. Berarti ingatlah, engkau baca dua kali saya suruh tadi. Oke. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Dan ingat, sekarang pentabisan, Imamat 8, mulai dari ayat 1. Ketika menabiskan, siapa yang harus dihabiskan? Laki-laki, anak-anaknya Harun. Kepada dia harus diapa? Diperciki air, diurapi dengan minyak atau tidak? Yesus punya diraciki air, diurapi dengan Roh Kudus atau tidak? Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan kurban penghapus dosa. 2 domba jantan. Haleluya. Haleluya, kita tidak tahu apa yang harus dibuat dengan minyak urapan. Lanjut dengan imam, dengan pakaian imam. Lanjut, kita belum tahu. Lalu kumpulkan segenap umat di depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Musa Yang pertama, Harun, itu namanya pentabisan imam Yahudi. Yang pertama yang dibuat, membasuh mereka dengan air atau tidak? Baca. Berkata, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Musa lalu menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan mereka dibasuhnya dengan air. Yesus dibaptis di Sungai Yordan, dibasuh dengan air sebagai ritus pentabisan. Betul, Pater. Yesus tadi keluar dari Yordan atau tidak? Di situ dikatakan Lukas 3:21 tadi. Berarti dia dibasuh atau tidak dengan air? Dibasuh, Pater. Oke. Ayat 10, diurapi atau tidak? Musa mengambil minyak urapan dan mengurapi kemah suci serta segala yang ada di dalamnya dan menguduskan semuanya itu. Baca kembali. Musa mengambil minyak urapan dan mengurapi kemah suci serta segala yang ada di dalamnya dan menguduskan semuanya itu. Imam Yahudi dikuduskan dengan minyak urapan. Iya, Pater. Yesus apa yang hinggap di kepalanya? Roh Kudus dalam iya. rumah burung merpati. Apa yang, tolong buka mic. Teman-teman kalian pikir saya tidak capek katanya 2-3 kali kalian di atas ini. Apa yang mengurapi Yesus dalam pengertian turun ke atas Yesus? Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Umurnya harus berapa? Umur imam-imam itu harus berapa tahun? Ayo, siapa yang tahu? Di imamat, tapi di mana itu lupa pula aku.
Saya tidak mau kasih tahu. 30 Pater, ya 30. Dari umur 30 sampai umur berapa itu Ayatnya mereka di pensiun? mana? Bantu dulu. Bilangan 4 ayat 3. Umur imam sebelum tabisan itu dia harus umur berapa? Ulangan 4 Bilangan, ayat bilangan. ke-3. Bilangan. Sorry. Bilangan 4 ayat ke-3 ketemu. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai 50 tahun. Oke, Semua. ayat 23. Kita lihat yang jadi ditabiskan imam harus umur 30. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai 50 tahun, setiap orang yang sudah waktunya bertugas Di kemah supaya suci mereka. sebagai imam ayat 30. Langsung ke ayat 30. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai Oke, 50 tahun. sekarang Yesus ketika dibaptis, baca ayat 21-nya. Lanjut, Lukas Pater. 3. Nah, Lukas 3 21. Oke. Waktu dia Kembali lagi ke ditabiskan dia umur berapa? Lukas 3 ayat 21. Ketika seluruh Baca. orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Pada saat itu dia umur berapa? 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Miguel, sekarang kau mengerti kapan Yesus diurapi sebagai imam besar, imam agung? Umurnya berapa? Umur 30 ke atas, Romo. Sama seperti imam-imam Yahudi, harus umur 30. Sama seperti pentabisan imam-imam Yahudi harus berumur 30 ke atas. Iya, 30 sampai 50. Imam-imam Yahudi dalam upacara pentabisannya jadi imam, mereka dibasuhi dengan air, Iya, Romo. mereka diurapi dengan minyak urapan. Iya, Romo. Yesus dibasuhi dengan air oleh Yohanes. Iya, Romo. Ritusnya diurapi oleh Roh Kudus, Roh Tuhan ada padaku karena aku diurapi. Karena itu untuk semua Protestan dan pendeta harus belajar di sini. Pentabisan Yesus untuk apalagi karismatik, bukan contoh untuk pentabisan orang-orang besar. Secara teologis biblis menggenapi pentabisan Yahudi, Yudaisme, umur harus 30 tahun, harus dibasuh dengan air, harus diurapi. Karena itu pembaptisan Yesus Kristus adalah pentabisannya sebagai imam agung. Pada saat itu ketika dia diangkat jadi imam agung, dimuliakan sebagai imam agung, ketika ada suara yang mengatakan dalam Ibrani 5:5, inilah anakku, kepadanya aku berkenan, atau inilah anakku, kepadanya aku peranakan. Dengar itu Protestan, apalagi karismatik, jangan putar balik kitab suci suka-suka. Dan engkau Miguel, tolong jangan dikontaminasi dengan ajaran Protestan. Pertanyaanmu tadi, engkau bilang kapan Yesus diurapi? Itu juga pertanyaan dari Protestan. Karena mereka tidak ada imam, maka mereka bilang Yesus tidak pernah diurapi jadi imam agung. Karena mereka tidak baca kitab suci. Ini jadi kesian sekali Protestantisme. Tolong Protestantisme. Orang-orang yang mau cari kebenaran yang sesungguhnya. Orang-orang yang tulus hati yang mau cari kebenaran. Belajarlah. Carilah kebenaran akan memerdekakan. Jangan kamu dibiarkan. Jangan kamu membiarkan dirinya dipelentir, dibohongi, disesati oleh doktrin-doktrin yang tidak tahu mereka ambil dari mana. Oke? Sama sedikit menambahkan ya. Aduh, salah pula kamera nih. Ini sebentar, Paman Miguel ya. Saya mau makan ya. Kalau misalnya ayatnya tadi. Kalau misalnya belum kecatat tadi ayat-ayatnya boleh DM. Nah, biasanya saya suka mencatat begini.
Nanti kalau belum tercatat Nanti. ya DM aja ya. Nanti engkau hadiahkan saya juga karena saya tidak tahu lagi. Kalau sudah omong tidak mengerti lagi nanti. Oke, siap Romo, siap Pater. Oh tidak, main gila saya. Yang penting saya sih bangga, saya senang sekali kalau kamu catat-catat seperti ini. Oke, kita pindah ke tempat lain. Di sini ada Basal, Baboro dengan Doge. Aduh, ini saya semua makan siang nih. Aduh, bagaimana? Oke, Oke, baik. silakan. Bisalau, Babor, dan Paman Doge. Sisa 3. Halo monitor. Bisalau, Babor. Oke, Paman Doge dulu, lebih duluan. Siap. Izin Romo, Yo, silakan. Frater. Saya kebetulan mungkin Romo sudah tahu saya dari Proti dulu. Jadi memang sejak kecil masih SMP dulu kita sudah sering diajarkan tentang hal-hal yang memang tidak berkenan untuk kekatolikan. Ya berangkat dari sini maka akhirnya saya mengenal Katolik. Dan kebetulan juga setelah itu saya mengajak seluruh adik-adik saya untuk ikut ke Katolik, termasuk sekarang juga saya beristri dari Protestan juga, khususnya Calvinis. Nah, saya pingin tanya Romo karena memang sampai dengan saat ini kalau yang saya pelajari bahwa Yesus sesuai dengan doa aku percaya di situ putranya yang tunggal. Tetapi kebetulan ini baru kejadiannya lagi di minggu yang kemarin bahwa pada saat kami pendalaman APP, jadi ada seorang bapak yang mengatakan bahwa Yesus punya saudara kandung. Nah, 4 laki-laki. Oke, sudah. Saya mengerti, jangan dijelaskan, terlalu panjang. Ya, siap. Oke. Kita buktikan bahwa Yesus satu-satunya. Oke. Yohanes 3 ayat 16. Kita buktikan bahwa dia anak satu-satunya, setelah itu kita berbongkar, oh ternyata yang dimaksud dengan saudara-saudara ini dalam pengertian apa. Siap, Romo. Oke, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaan saya untuk Doge, berapa anaknya Allah di situ? Yesus itu anak satu-satunya di situ, dikatakan di situ, anak tunggal? Ya, betul. Kalau di doa aku percaya tidak, di Anak ayat yang kita tunggal. baca dulu. Dengar ayat itu. Di situ dikatakan anak satu-satunya, anak tunggal atau tidak? Baca dulu. Oke. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Berapa anak di situ? 1 tunggal. Satu, Rom. 1. Oke. Siap. Dari mana Protestan berpikir bahwa Yesus punya saudara yang lain? Dari ayat ini, engkau bantu. Kalau tidak salah mereka punya pikiran picik itu diambil dari Matius 1:25. Coba 1:25. Oke, Matius 1 ayat 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya lelaki, dan Yusuf menamai dia Yesus. Mereka ambil ayat itu. Berarti dari situ mereka bilang Maria punya anak yang lain. Begini, kitab suci tidak pernah bilang Maria punya anak yang lain. Kitab suci bilang Yesus punya saudara. Kalau bilang Yesus punya saudara, itu tidak sama berarti Maria punya anak yang lain. Kalau kata saudara artinya anaknya Maria, sangat berbahaya. Engkau bisa mengerti? Bisa, Rom. Bisa. Oke. Kalau mereka bilang kata saudara artinya anaknya Maria. Ya, Maria. Logikanya begini dulu.
Kalau kata saudara adalah anaknya Maria bagi Protestan. Kita baca lagi. Oh, iya, saudara-saudara yang lain. Kenapa? Karena di dalam Matius 1 ayat 25 mengatakan mereka tidak bersetubuh sampai dengan lahirnya Yesus. Kata heos sampai sangat berbahaya di dalam 2 Samuel 6 ayat 13, 23. Coba 13. Tidak. 23. Garis 2 bawahi Samuel. kata hanya. 2 Samuel 6. 2 Samuel 6 ayat 23. Iya 23 bukan 23. Kata heos hanya sampai maaf. Michal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Doge artinya sampai hari matinya, setelah dia mati dia dapat anak, lahirkan dari kubur anak-anaknya. Teman Doge, monitor. Doge. Aduh, jaringan. Teman Doge, tor monitor, Doge, teman. Doge, engkau bisa dengar tidak itu pertanyaan saya? Ya, dengar Romo. Cuma kalau Oke, dengar. Kau catat. Kata sampai tadi dalam Matius 1 ayat 23, sampai itu tidak menjelaskan kejadian setelah itu, melainkan kejadian sebelumnya. Kalau kejadian setelah itu, maka bagaimana dengan binti itu yang melahirkan anak sampai dengan hari matinya, tidak mempunyai anak sampai dengan hari matinya. Kalau itu setelah dia mati dikubur, dia lahirkan dia anak. Tidak Romo. Nah, maka di situ kekeliruan di situ. Kata saudara yang mereka selalu ambil dari Matius 13 ayat 55, 56. Kita buat daftar saudara-saudara Yesus. Sekarang, di mana ya? Bantu dulu Matius. Lebih cepat ya teman-teman, saya mau makan sini. Oke. Mana baik, Bapak? saya udah siap. Matius 13 ayat 55. Ya. Valentinus, engkau buat daftar nama saudara-saudaranya. Oke, tulis ya Valen ya. Bantu tulis. Oke, siap. Oke, baik. Saya bacakan agak sedikit pelan. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya, 2, Yakobus, Tahan dulu. 1, Yakobus. 2, Yusuf, 3, Simon, 4. dan Yudas. Sudah berapa orang di situ? 4 orang. Oke. Berarti berapa saudaranya Yesus di situ? 4. Kata saudara artinya anaknya Maria dalam Protestantisme? Ya. Oke, sekarang kita buktikan Maria harus lahir 33,5 anak per tahun selama 33 tahun. 1 Korintus 15 ayat 5. Kasihan Bunda Maria, setiap tahun dia harus melahirkan 33,5 anak. 1 Korintus 15 ayat 5. Dengar itu Protestan yang selalu menghujat Maria punya anak. Kata saudara diartikan sebagai anak-anaknya Maria. 1 Korintus 15 ayat 5. Berapa saudaranya Yesus? Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. 1. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sekarang yang akan datang ini. Sesudah itu, ayat 6, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Doge, 500 saudara. Bagaimana Bunda Maria melahirkan 500 anak selama 33 tahun? Kau bagi 500 dibagi 33. Berapa anak yang harus dilahirkan Bunda Maria tiap tahun? Tidak mungkin terjadi hal itu, Romo. Tidak terjadi di kepalanya Protestan. Siap. Yang betul. selalu mengframing bahwa Maria punya anak yang lain. Karena kata saudara, Ya. 33,3 kalau tidak salah. Oh, 33,1 33,5. Pater. Eh, Berarti 15 lima, orang maaf. 1 tahun. 15 koma, bayangkan. 1 tahun 15 orang. Maaf, bukan 33. Selama 33 tahun, 1 tahun 15 koma anak. Ingat Protestan selalu menghukum, menghakimi Katolik. Bilang, Maria punya anak yang lain, saudara-saudaranya. Sekarang yang pertama, kata saudara tidak bisa dimengerti dalam konteks semua kata saudara dimasukkan dalam kategori anaknya
Maria. Ya, Sekarang kita harus buktikan anak pertama yang disebutkan di situ. Yakobus. Valentinus, anak pertama siapa di situ? Yakobus. Sekarang surat Yakobus 1 ayat 1, frater. Siapakah Yakobus? Oke. Saudaranya Yesus atau hambanya Yesus? Yakobus 1 ayat 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Siapakah Yakobus? Lukas 5 ayat 10. Lukas 5 ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yakobus itu saudaranya siapa? Yohanes. Saudaranya siapa? Yohanes. Lihat perempuan-perempuan yang dibawa salib Yesus. Yohanes 19 ayat ke 24, 25. 25. Perempuan-perempuan yang ada di bawah kaki salib Yesus. Oke. Dan di dekat salib Yesus itu berdirilah ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Siapa-siapa? Maria, Istri Kleopas dan Maria Magdalena serta Maria ibunya istri ke-11 dan Maria Magdalena. Kita belum tahu siapa-siapa saja. Sekarang kita sudah tahu bahwa Yakobus tadi mamanya nama siapa? Ayat 25-nya, frater. Tadi 25 ya? Ya, Oke. Kita belum tahu. Ini istri Kleopas. Kita belum tahu. Yang ini mamanya namanya siapa? Yang penting kita sudah tahu bahwa Yakobus di sini dia punya saudara namanya Yohanes. Yohanes. Dan dia di dalam surat Yakobus mengatakan dia adalah hamba Allah. Allah. Coret buang Yakobus. Bukan saudara kandungnya Yesus. Yesus. Yang kedua, siapa sekarang dari 4 daftar anak itu? Saudaranya Yesus, dikatakan saudara Yesus itu. Siapa lagi setelah Yakobus? Yusuf. Matius 27 ayat 56. Yang ada di bawah kaki salib Yesus. Siapa-siapa saja. Oke. Matius 27 ayat 56. Di antara mereka terdapat Maria dari Magdala dan Satu. Maria ibu Yakobus. Dari Magdalena ini ada juga di Yohanes tadi atau tidak? Maria dari Magdala. Oke, yang kedua. Siapa lagi perempuan di situ? Ibu Yakobus. Maria ibu Yakobus. Yakobus tadi saudaranya siapa? Yohanes. Yohanes. Apakah di sini Yakobus ini dan Yusuf punya mama yang sama? Baca kembali. Maria ibu Yakobus Dan Yusuf. Artinya Yohanes, Yakobus dan Yusuf Bersaudara. dan mamanya berbeda Iya. dengan mamanya Yesus. Tolong, kita sudah tahu. Berarti hapus buang Yusuf di situ. Yusuf, Yakobus dan Yohanes bersaudara dan mereka punya mama yang namanya Maria juga atau tidak? Iya, namanya sama. Maria. Tapi kalau mau di dalam Yohanes tadi sangat jelas bahwa Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus. Kalau itu ibunya Yesus dipisahkan. Bisa. Kalau ibunya ya Yohanes dan Yakobus dipisahkan. Tidak sama. Oke, Yusuf kita hilangkan. Yusuf kita Lanjut, hilangkan Simon. bahwa Yusuf bukan anaknya Maria ibu Yesus melainkan saudaranya Yakobus dan Yohanes. Yohanes. Hilangkan. Ingat baik-baik Matius 27 ayat 56 supaya jangan tanya lagi. Sekarang siapa yang belum kita omong? Ada Simon. Ada Simon. Sekarang Simon. Kalau Simon adalah anaknya Maria, maka harus dikatakan Simon orang Nazaret. Nazaret. Tetapi dalam daftar para rasul, Simon bukan orang Nazaret. Mau tahu daftar para rasul? Kita buka menurut Matius. Matius
10 ayat kedua mulai lanjut daftar para rasul, kita sandingkan dengan Markus 3 ayat 15 atau daftar para rasul setelah kebangkitan Yesus dan kenaikan ke surga di dalam kisah 1 ayat ke-13. Sekarang kita pakai dalam Matius punya, Matius 10 ayat 2 selanjutnya kita lihat Simon orang apa? Apakah orang Nazaret atau orang apa? Oke. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Berarti Yohanes, Yakobus, Yusuf anak Zebedeus. Protestan yang anti Maria itu. Dengar baik-baik. Lanjut. Filipus dan Bartolomeus. Thomas dan Matius pemungut cukai. Yakobus anak Alfeus dan Tadeus. Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot. Kalau dia adalah anak Maria, maka akan dikatakan Simon orang Nazaret. Karena Yesus juga dibilang Yesus orang Nazaret. Lagi satu yang belum. Coret buang Simon. Lagi satu. Yudas. Sekarang Yudas. Yudas 1 ayat 1. Surat Yudas 1 ayat 1. Kita akan melihat apakah dia adalah saudara Yakobus atau tidak. Berarti Yakobus nih, mereka tuh anak Zebedeus tuh ada 4. Yohanes, Yakobus, Simon, Yusuf, dan nanti kita lihat siapa di sini. Yudas 1 ayat 1. Yudas 1 ayat 1. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus, dan saudara Yakobus. Efrasoru dalam fitimu bilang Yesus punya saudara, Maria punya anak. Tepuk tangan untuk pendeta yang bilang sola scriptura. Baca kembali Yudas tadi siapa? Kita mau coret Yudas nih dari daftar anaknya Maria. Oke. Yudas 1 ayat 1. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus, dan saudara Yakobus. Tadi sudah dikatakan Yakobus anak-anak Zebedeus tuh berarti sudah ada 4 nih. 1 Yohanes, Sendiri. 2 Yakobus, 3 Yusuf, yang keempat Yudas. Katolik tidak pernah percaya Yesus punya adik. Siapa yang bilang Katolik percaya? Protestan. Makanya banyak Katolik yang pikirnya seperti Protestan. Ini yang kita sedihkan. Sangat sedih kalau Katolik bilang Yesus punya saudara, silakan. Dalam pengangkatannya kan, dia menjadi sulung dari semua yang sama. Dari semua saudaranya. Pengangkatannya tidak apa. Oleh Yesus kita diangkat menjadi anak Allah. Tidak ada masalah. Pembaptisan menjadikan kita anak Allah. Yesus juga anak Allah. Tidak ada masalah. Tetapi kalau bilang Maria punya anak yang lain atau Yesus punya adik kandung, saudara kandung, karena kata saudara itu, maka sangat menyayangkan. Katolik yang berpikir seperti itu. Doge, tugasmu jelaskan dengan ayat-ayat tadi. Oke. Efrasoru, kau belajar, kau pendeta Dr. Efrasoru. Belajar kitab suci baik-baik supaya tahu ayat ini larinya kemana, sandingnya kemana, analoginya kemana. Jangan asal copot untuk kalian punya persepuluhan, janji iman, kalian punya keuntungan pribadi, ibadah dianggap sebagai sumber keuntungan dan lain sebagainya. Tolong jelaskan kitab suci sesuai dengan maksud yang sesungguhnya. Kenapa kita bongkar kitab suci? Saya tutup dengan itu ya teman-teman. Kenapa kita bongkar kitab suci? Karena kitab suci digunakan untuk apa? Kisah 17 ayat ke-11. Kitab suci digunakan untuk mengetahui yang benar. Bukan untuk melencengkan,
mengapakan, mengitukan, dan menginikan. Jangan bongkar kitab suci, selidik kitab suci, supaya kita tahu mana yang benar. Makanya saya suka di sini, kalau datang sini Dekingadas, kalau datang sini Efrasoru, kalau datang sini MYM, kalau datang sini Mel Atop dengan kitab suci di tanganmu, bukan dengan yang lain. Bantu, kitab suci kita gunakan untuk apa? Oke, baik Pater. Kisah Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Untuk mengetahui apakah semuanya benar demikian. Kitab suci digunakan untuk itu. Yang kedua, kitab suci digunakan untuk apa? 2 Timotius 4 ayat kedua. Untuk mengoreksi teman. Saudara, engkau sudah salah, engkau sudah error. Engkau sudah keluar jauh dari firman Tuhan. Oke, 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Satu, Tegurlah. tahan dulu. Firman itu digunakan untuk menyatakan yang salah. Yang kedua, Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. itu. Ayat 4-nya. Mereka akan memalingkan telinganya itu dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Yang kalian suka. Bagi dongeng. Karena setiap kali kita omong tentang firman Tuhan, kalian tidak mau ke sini. Dekingadas lebih memilih PowerPoint, Zoom. Kau bilang sola scriptura, dokter sola scriptura. Datang ke sini dengan kitab suci di tangan. Karena kau takut. Kenapa? Karena firman Tuhan itu seperti apa? Ibrani 12 ayat 14. Kenapa kalian tidak mau datang ke sini? Karena kalian takut. Firman Tuhan itu seperti apa? Ibrani 12 ayat 14. Kalian takut datang ke sini karena firman Tuhan itu seperti apa?